Ibnu Sina, atau dikenal di barat dengan nama Avicenna, adalah seorang cendekiawan besar yang hidup pada abad ke-10. Dalam karya monumentalnya, Al-Hanun fi Al-Tib atau The Canon of Medicine, ia menjabarkan ilmu kedokteran dengan luar biasa rinci, termasuk tentang sistem reproduksi manusia. Gagasannya bukan hanya sains murni, tetapi juga menyatu dengan etika, nilai spiritual, dan harmoni antara tubuh dan jiwa. Menurut Ibnu Sina, kesehatan reproduksi tidak berdiri sendiri. Ia adalah cerminan dari keseimbangan seluruh sistem tubuh. Reproduksi bukan hanya soal menghasilkan keturunan, tetapi juga tentang menjaga martabat manusia, kehormatan keluarga, dan kesinambungan masyarakat yang sehat secara jasmani dan rohani. Dalam kitabnya, Ibnu Sina menguraikan bagaimana organ-organ reproduksi bekerja secara fisiologis. Ia menulis bahwa kesehatan alat reproduksi bergantung pada kualitas darah, kelembapan tubuh, dan panas alami atau yang disebut hararah ghariziyah. Keseimbangan ini, jika terganggu, akan berdampak langsung pada kemampuan reproduksi dan kestabilan emosi seseorang. Ibnu Sina juga memberikan perhatian besar pada makanan. Ia percaya bahwa apa yang kita makan akan membentuk kualitas sperma dan ovum. Makanan yang bersih, bergizi, dan sesuai dengan temperamen tubuh akan menghasilkan keturunan yang sehat, sedangkan makanan yang tidak sesuai dapat melemahkan kekuatan reproduktif dan bahkan merusak generasi mendatang. Bagi Ibnu Sina, seksualitas adalah bagian dari kodrat manusia, tetapi harus dijalankan dengan tanggung jawab dan hikmah. Ia menekankan bahwa hubungan suami istri yang sehat bukan hanya memuaskan kebutuhan fisik, tapi juga memperkuat ikatan emosional dan spiritual. Oleh karena itu, ia menyarankan agar pasangan menjaga keharmonisan batin agar fungsi reproduksi berjalan dengan baik. Ia bahkan menyarankan waktu-waktu tertentu untuk berhubungan suami istri yang dianggap lebih baik secara medis dan spiritual. Misalnya, malam hari setelah tubuh dalam keadaan rileks dan pikiran tenang, agar hubungan tidak hanya menjadi pemenuhan syahwat, tetapi juga sarana mendekatkan diri kepada Sang Pencipta melalui karunia kehidupan baru. Ibnu Sina menulis bahwa kelelahan fisik, stres berlebihan, dan amarah dapat melemahkan kemampuan reproduksi. Ia menyarankan agar manusia menjaga jiwa dari tekanan batin, memperbanyak zikir dan meditasi, serta menjauhi kecemasan. Jiwa yang tenang akan membuat tubuh memproduksi hormon dan cairan tubuh dengan seimbang, termasuk dalam fungsi reproduksi. Ia pun membahas pentingnya usia dalam perencanaan keturunan. Menurutnya, masa ideal bagi laki-laki dan perempuan untuk memiliki anak adalah ketika tubuh sudah matang secara sempurna dan tidak terlalu tua. Hal ini bukan sekadar soal umur, tapi juga berkaitan dengan kesiapan tubuh untuk memberi kualitas terbaik bagi generasi berikutnya. Ibnu Sina juga memperhatikan kesehatan ibu hamil secara luar biasa. Ia menulis bahwa masa kehamilan adalah waktu suci yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Gizi, emosi, dan lingkungan harus ditata agar tidak membahayakan janin. Ia percaya bahwa apa yang dirasakan ibu akan dirasakan pula oleh anaknya, bahkan sejak dalam kandungan. Ia mengajarkan bahwa suara, pikiran, dan suasana hati ibu akan membentuk watak dan jiwa anak. Maka, ibu hamil harus dijauhkan dari kekerasan, konflik, dan kesedihan. Ia menganjurkan ibu untuk mendengarkan bacaan suci, musik lembut, dan berbicara dengan janin sebagai bentuk komunikasi awal antara ibu dan anak. Bagi Ibnu Sina, mendidik anak dimulai sejak sebelum lahir. Bahkan, pemilihan pasangan hidup harus dilakukan dengan penuh pertimbangan, karena keturunan bukan hanya hasil fisik, tapi juga warisan akhlak, spiritualitas, dan intelektualitas. Ia percaya bahwa jiwa anak akan tumbuh dari jiwa kedua orang tuanya. Pentingnya menjaga kesucian hubungan seksual juga dibahas. Ia memperingatkan bahaya hubungan yang dilakukan dalam kondisi tubuh kotor, penuh amarah, atau di tempat yang tidak layak. Menurutnya, hubungan seperti itu bisa menyebabkan kelainan fisik maupun psikis pada anak yang dilahirkan. Ibnu Sina juga menulis secara detail tentang penyakit-penyakit yang menyerang sistem reproduksi,
baik laki-laki maupun perempuan. Ia menjelaskan gejala, penyebab, dan pengobatannya dengan pendekatan yang sangat ilmiah untuk zamannya. Ia menggunakan herbal, terapi panas, mandi uap, hingga senam ringan untuk memulihkan fungsi seksual dan reproduktif. Ia memperingatkan tentang penyakit menular seksual dan menyarankan pentingnya kebersihan, kesetiaan dalam pernikahan, serta edukasi seksual yang benar sejak dini. Ia tidak tabu membahas seksualitas, tetapi selalu dalam bingkai ilmu, adab, dan tanggung jawab moral. Baginya, seorang dokter bukan hanya penyembuh fisik, tapi juga pembimbing jiwa. Maka, dalam mendidik pasien tentang kesehatan reproduksi, seorang tabib harus penuh kasih sayang dan tidak menghakimi. Ia harus memberi pengertian dengan kelembutan agar pasien merasa dihargai dan didengarkan. Ibnu Sina menolak pandangan yang merendahkan fungsi seksual sebagai sesuatu yang kotor. Ia menulis bahwa hubungan seksual adalah ibadah jika dilakukan dengan niat yang benar dan sesuai syariat. Maka, menjaga kesehatan reproduksi adalah bagian dari menjaga amanah Tuhan. Dalam pandangannya, tubuh manusia adalah ciptaan yang sempurna. Organ reproduksi adalah bagian dari keindahan sistem kehidupan yang harus dijaga, dihormati, dan digunakan dengan penuh hikmah. Ia percaya bahwa manusia yang mampu mengelola hawa nafsunya akan mencapai derajat yang tinggi, baik secara spiritual maupun intelektual. Ibnu Sina tidak hanya menjadi simbol ilmu pengetahuan, tetapi juga simbol kemanusiaan. Pandangannya tentang kesehatan reproduksi mencerminkan pemahaman yang menyeluruh tentang tubuh manusia, bukan hanya sebagai makhluk biologis, tetapi juga makhluk spiritual yang memiliki misi dan tanggung jawab besar di dunia. Ilmu kedokteran klasik menurut Ibnu Sina mengajarkan bahwa menjaga kesucian, kesehatan, dan keseimbangan dalam reproduksi bukan sekadar tugas medis, tetapi juga tugas moral. Kita semua bertanggung jawab untuk menciptakan generasi masa depan yang sehat, kuat, dan berakhlak mulia. Semoga apa yang kita pelajari dari Ibnu Sina hari ini menjadi pengingat bahwa kesehatan reproduksi adalah anugerah yang harus dijaga, dipelajari, dan diwariskan dengan bijak. Sebab, masa depan umat manusia dimulai dari rahim para ibu, dari benih yang sehat, dan dari cinta yang bertanggung jawab. Dalam berbagai kesempatan, Ibnu Sina menekankan pentingnya menjaga kemuliaan tubuh sebagai rumah bagi jiwa. Ia memandang bahwa tubuh, termasuk organ reproduksi, memiliki fungsi yang sakral. Maka, merawatnya bukan hanya bentuk cinta pada diri sendiri, tetapi juga bentuk rasa syukur atas ciptaan Tuhan yang sempurna. Ia menyarankan agar para pemuda memahami tubuh mereka sejak dini, bukan untuk mengeksplorasi secara bebas, tetapi untuk mengenali potensi dan tanggung jawab yang melekat padanya. Pendidikan seks dalam perspektif Ibnu Sina bukan tentang kebebasan, melainkan tentang pengendalian, pengetahuan, dan pemuliaan diri. Kesuburan. Tidur yang tidak berkualitas akan mempengaruhi produksi hormon, menurunkan vitalitas, dan memperlemah sistem reproduksi. Oleh sebab itu, tidur bukan sekadar istirahat, tapi proses alami untuk menyembuhkan dan memulihkan tubuh. Kesehatan jiwa menjadi aspek yang sangat penting dalam pemikiran Ibnu Sina. Ia percaya bahwa stres, rasa takut, dan perasaan bersalah yang dipendam bisa menghambat kerja organ tubuh, termasuk organ reproduksi. Maka, ia menganjurkan refleksi, zikir, dan mencari ketenangan batin agar tubuh mampu berfungsi optimal. Dalam konteks pernikahan, Ibnu Sina mendorong agar pasangan saling mengenal kebutuhan biologis dan psikologis satu sama lain. Kehidupan seksual yang sehat adalah bentuk kerjasama dan kasih sayang, bukan dominasi atau pemaksaan. Ia menulis bahwa cinta yang tulus akan memperkuat daya hidup dan menyuburkan hubungan. Ia pun mencatat bahwa kelebihan dalam aktivitas seksual dapat menjadi penyebab kelemahan tubuh. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya keseimbangan antara kebutuhan dan kemampuan tubuh. Tidak semua keinginan harus dipenuhi, tetapi setiap kebutuhan yang benar harus dihormati dan dikelola dengan baik. Ibnu Sina juga menggambarkan siklus tubuh perempuan dengan penuh ketelitian. Ia menulis tentang haid, masa subur, dan kehamilan dengan bahasa yang ilmiah namun puitis.
Baginya, tubuh perempuan adalah mahakarya ciptaan Tuhan yang bekerja dalam ritme yang halus, sensitif, dan mulia. Maka, setiap perubahan yang terjadi padanya harus dipahami dan dihargai. Ia sangat memperhatikan pentingnya menjaga kebersihan organ reproduksi. Dalam tulisannya, ia menjelaskan metode membersihkan tubuh dengan air, uap, dan wewangian alami dari tumbuhan. Kebersihan menurutnya bukan hanya mencegah penyakit, tapi juga menumbuhkan rasa percaya diri dan kehormatan pribadi. Ibnu Sina juga memberikan resep-resep herbal untuk meningkatkan vitalitas dan kesuburan. Ia meracik tanaman seperti adas, kayu manis, jintan hitam, dan madu sebagai penyeimbang panas dingin tubuh, serta untuk menyehatkan sistem reproduksi. Ramuan-ramuan ini ia pilih dengan pendekatan ilmiah yang berbasis pada pengalaman dan pengamatan panjang. Bagi pasangan yang mengalami kesulitan mendapatkan keturunan, Ibnu Sina tidak serta-merta menyalahkan satu pihak. Ia memeriksa kesehatan fisik, riwayat psikologis, hingga pola makan dan gaya hidup keduanya. Ia percaya bahwa kesuburan adalah hasil kerjasama dari banyak faktor yang saling terkait dan tidak bisa dilihat secara sempit. Ia menulis bahwa anak adalah amanah dan karunia. Tidak semua pasangan diberi dengan cara yang sama. Maka, kesabaran dan keikhlasan adalah bagian dari penyembuhan spiritual. Seringkali, kata Ibnu Sina, jiwa yang lapang lebih menyuburkan tubuh daripada sekadar pengobatan medis yang kering dari harapan. Sebagai seorang dokter sekaligus filsuf, Ibnu Sina menginginkan masyarakat yang sehat lahir batin. Ia menulis bukan hanya untuk kalangan elit atau istana, tetapi untuk masyarakat luas agar mereka memahami bahwa tubuh mereka adalah tanggung jawab besar yang tidak boleh diabaikan. Dalam pendidikan, ia mendorong agar para remaja memahami pentingnya menjaga diri sebelum menikah. Ia menentang pergaulan bebas yang melemahkan struktur keluarga dan merusak tatanan sosial. Ia percaya bahwa ilmu dan akhlak harus berjalan bersama, agar pengetahuan tidak berubah menjadi senjata yang melukai diri sendiri. Ibnu Sina juga menyoroti pentingnya ayah dalam proses kehamilan dan kelahiran. Ia menulis bahwa peran suami bukan hanya sebagai pemberi benih, tetapi juga sebagai penjaga emosional istrinya selama kehamilan. Ayah yang peduli, mendukung, dan hadir akan membentuk iklim yang sehat bagi tumbuh kembang janin. Ia menganggap pendidikan reproduksi harus disampaikan dengan bahasa yang lembut dan penuh hikmah. Bukan dengan rasa takut atau rasa malu yang berlebihan, tetapi dengan rasa tanggung jawab dan pemahaman bahwa menjaga kehormatan diri adalah bagian dari kecerdasan. Pandangan Ibnu Sina tentang kesehatan reproduksi mengajak kita untuk melihat tubuh manusia sebagai kesatuan dari unsur fisik, emosional, dan spiritual. Ia mengajarkan bahwa kekuatan sejati seseorang terletak pada kemampuannya menjaga dirinya sendiri dan menghormati kehidupan. Kini, saat kita menghadapi tantangan global dalam kesehatan reproduksi, mulai dari penyakit, krisis moral, hingga penyimpangan gaya hidup, warisan pemikiran Ibnu Sina menjadi sangat relevan. Ia memberi kita jalan tengah antara sains dan nilai, antara logika dan kasih sayang. Ia menulis bahwa manusia yang menjaga kesehatan reproduksinya dengan ilmu dan adab adalah manusia yang siap menciptakan generasi unggul. Ia bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga kuat secara jiwa, bijak dalam bertindak, dan luhur dalam tujuan hidupnya. Maka, mari kita jadikan warisan ilmu Ibnu Sina sebagai cermin untuk memandang diri. Mari kita rawat tubuh kita dengan baik, kita hargai fungsi reproduksi dengan mulia, dan kita bentuk generasi masa depan dengan ilmu dan cinta. Sebab, seperti kata Ibnu Sina, kesehatan adalah mahkota di kepala orang yang sehat, yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang sakit. Dan hari ini, kita diingatkan kembali, menjaga kesehatan reproduksi bukanlah tugas dokter saja, tapi tugas semua manusia yang ingin hidup sehat, hidup terhormat, dan meninggalkan warisan terbaik bagi dunia. Dalam perjalanan hidup, manusia tak bisa menghindari perubahan. Tubuh akan mengalami fase-fase transformasi, dari masa kanak-kanak menuju remaja, lalu dewasa, hingga usia senja. Ibnu Sina memahami siklus ini bukan sekadar perubahan fisik, tapi sebagai proses spiritual yang mendewasakan jiwa.
Ia menulis bahwa masa remaja adalah masa yang penuh energi, tetapi juga penuh bahaya jika tak diarahkan dengan benar. Maka, mengenalkan pendidikan reproduksi sejak dini adalah bentuk penjagaan agar energi itu menjadi produktif, bukan destruktif. Pengetahuan yang benar akan melindungi, sedangkan kebodohan akan menjerumuskan. Ibnu Sina tidak mengajarkan untuk mengekang, tetapi mengarahkan. Ia percaya bahwa dengan diberi pemahaman yang mendalam tentang tubuh dan fungsinya, manusia akan lebih mampu menahan diri. Karena ia tahu bahwa dirinya bukan makhluk sembarangan, tetapi khalifah yang memikul amanah besar. Ia juga mengajarkan bahwa tubuh perempuan bukan objek, tapi subjek yang mulia. Ia menolak pandangan sempit yang merendahkan peran perempuan hanya pada aspek biologis. Ia menulis panjang tentang betapa agungnya peran seorang ibu yang tubuhnya mengandung kehidupan, yang jiwanya menjadi sumber kekuatan bagi anak-anaknya. Dalam setiap karyanya, Ibnu Sina mengedepankan keseimbangan. Ia menolak ekstremisme dalam bentuk apapun, baik itu pelampiasan bebas maupun pengekangan yang tidak berlandaskan ilmu. Baginya, jalan tengah adalah jalan kebijaksanaan. Dan kesehatan reproduksi hanya bisa tercapai jika keseimbangan itu dijaga. Ia juga menekankan pentingnya makanan dalam menjaga keseimbangan hormon. Ia percaya bahwa apa yang kita makan akan membentuk apa yang kita pikirkan dan rasakan. Makanan yang bersih, alami, dan seimbang akan membantu tubuh memproduksi hormon dengan optimal, yang sangat penting bagi kesehatan organ reproduksi. Ibnu Sina mengajarkan bahwa manusia tidak bisa hanya mengandalkan pengobatan setelah sakit. Ia mendorong konsep pencegahan lebih utama dari pengobatan. Karena menjaga jauh lebih mudah dan murah dibanding memperbaiki yang sudah rusak. Maka menjaga kebersihan, kehormatan, dan keseimbangan tubuh harus menjadi prioritas. Ia percaya bahwa pasangan suami istri bukan hanya rekan biologis, tetapi juga mitra spiritual. Hubungan seksual dalam pernikahan menurutnya bukan hanya pemenuhan nafsu, tetapi juga sarana menyatukan dua jiwa dalam cinta yang tulus dan tanggung jawab yang besar. Dari hubungan yang sehat inilah, anak-anak lahir bukan sekadar secara biologis, tetapi juga secara spiritual. Ibnu Sina memberikan nasihat agar pasangan saling berbicara tentang kebutuhan dan perasaan mereka. Komunikasi adalah fondasi dari keharmonisan. Ia percaya bahwa masalah dalam rumah tangga bukan hanya berasal dari tubuh yang lelah, tetapi dari hati yang tidak saling memahami. Maka, berbicara dengan cinta adalah bagian dari menjaga kesehatan bersama. Dalam pandangannya, ilmu kedokteran tidak berdiri sendiri. Ia harus bergandengan dengan filsafat, dengan etika, dan dengan nilai-nilai keimanan. Karena tubuh bukan hanya mesin, tetapi juga wadah jiwa. Dan kesehatan sejati adalah harmoni antara keduanya. Ia juga memperingatkan agar manusia tidak bermain-main dengan potensi seksual yang dimilikinya. Karena jika disalahgunakan, potensi itu akan menjadi sumber penderitaan. Tapi jika dijaga dan digunakan sesuai tuntunan, ia akan menjadi sumber kehidupan yang penuh berkah. Ibnu Sina tidak hanya menjadi pelopor pengobatan fisik, tetapi juga pelita bagi mereka yang ingin memahami diri lebih dalam. Ia mengajak kita untuk tidak sekadar menjadi sehat, tapi menjadi utuh. Karena keutuhan tidak datang dari tubuh yang kuat saja, tapi dari hati yang bersih dan pikiran yang tercerahkan. Melalui ajarannya, kita belajar bahwa menjaga diri bukan bentuk pengekangan, tetapi bentuk penghargaan. Bahwa mengenali tubuh bukanlah hal yang memalukan, tetapi hal yang mulia. Dan bahwa ilmu bukan untuk menaklukkan, tetapi untuk melindungi dan memuliakan kehidupan. Hari ini, ajaran Ibnu Sina menjadi sangat relevan ketika banyak manusia kehilangan arah dalam memahami tubuh dan seksualitasnya. Kita butuh kembali pada nilai-nilai luhur yang memuliakan tubuh sebagai amanah, bukan sekadar alat pemuas. Karena pada akhirnya, siapa yang mampu menjaga dirinya, dialah yang akan mampu menjaga keluarga. Siapa yang mampu menjaga keluarga, dialah yang akan mampu menjaga peradaban. Dan siapa yang menjaga peradaban, maka dialah manusia seutuhnya. Inilah yang diajarkan Ibnu Sina. Bahwa ilmu kedokteran klasik bukan sekadar ilmu kuno,
tetapi cahaya yang terus menyala, menuntun kita kembali kepada kesadaran bahwa tubuh, cinta, dan kehidupan adalah karunia yang harus dijaga dengan ilmu dan hikmah. Ibnu Sina juga mengingatkan bahwa usia muda adalah masa emas untuk membangun fondasi tubuh dan jiwa. Apa yang dikonsumsi, dirasakan, dan dipikirkan di masa ini akan membentuk arah hidup ke depan. Maka kesehatan reproduksi bukan sekadar isu kedokteran, tapi investasi jangka panjang untuk masa depan manusia. Ia tidak lelah menulis tentang pentingnya riyadah al-nafs, yaitu latihan jiwa. Menurutnya, seseorang yang ingin menjaga kesehatan reproduksinya tidak hanya cukup dengan menjaga makan dan minum, tapi juga harus menundukkan hawa nafsu dan melatih kedisiplinan diri. Disinilah letak hubungan erat antara ilmu kedokteran dan ilmu akhlak. Baginya, manusia tidak akan pernah benar-benar sehat jika jiwanya lemah. Karena ketika jiwa kosong dari nilai dan arah, tubuh akan kehilangan kendali. Maka Ibnu Sina mengajarkan bahwa menjaga reproduksi dimulai dari menjaga pikiran, menjaga pandangan, dan menjaga hati. Ia juga menyinggung pentingnya tidur yang teratur dan kualitas istirahat. Karena hormon yang mengatur fungsi reproduksi sangat dipengaruhi oleh ritme sirkadian atau pola tidur. Ia bahkan menyarankan waktu-waktu ideal untuk beristirahat dan bangun, serta waktu-waktu terbaik untuk beraktivitas agar tubuh tetap seimbang. Menurut Ibnu Sina, menjaga kesehatan reproduksi juga erat kaitannya dengan lingkungan sosial. Lingkungan yang kotor, penuh stres, atau penuh godaan akan merusak keseimbangan jiwa dan tubuh. Maka seseorang perlu memilih pergaulan yang menenangkan, lingkungan yang mendidik, dan suasana yang membangun. Ia memperingatkan bahwa ketidakseimbangan dalam aspek seksual bisa menyebabkan gangguan pada fungsi organ lain. Dalam kitab Al-Hanun fi Al-Tib, ia menjelaskan bagaimana gangguan seksual bisa memicu kelelahan otak, kelemahan jantung, hingga gangguan sistem pencernaan. Semuanya saling terhubung. Dan di balik semua penjelasan ilmiahnya, Ibnu Sina selalu menyelipkan peringatan moral. Ia sadar, sehebat apapun ilmu jika tanpa nilai, akan kehilangan arah. Maka ia menyerukan agar manusia menggunakan ilmu untuk memperkuat akhlak, bukan untuk melegalkan nafsu. Inilah pesan besar yang masih relevan hingga hari ini. Di zaman modern, kita menyaksikan betapa teknologi bisa menyentuh bagian terdalam tubuh manusia. Tetapi pertanyaannya, apakah teknologi itu dibarengi dengan kebijaksanaan? Ataukah justru menjauhkan manusia dari kesadaran akan kemuliaan dirinya? Ibnu Sina telah lebih dulu memperingatkan. Ia tahu bahwa ketika manusia hanya mengejar pengetahuan tanpa hikmah, maka tubuh bisa jadi rusak bukan karena penyakit, tetapi karena kesalahan arah. Maka keseimbangan antara akal dan hati, antara ilmu dan iman, menjadi hal mutlak. Ia bukan hanya seorang dokter. Ia adalah pendidik jiwa. Ia tidak hanya menyembuhkan penyakit, tapi membimbing manusia untuk memahami arti sehat yang sesungguhnya. Karena sehat sejati bukan hanya tidak adanya rasa sakit, tetapi adanya ketenangan dan keutuhan dalam diri. Ibnu Sina mengajak kita kembali melihat tubuh sebagai titipan. Organ reproduksi sebagai bagian dari kesucian yang harus dijaga. Dan hubungan antara laki-laki dan perempuan bukan sekadar hubungan fisik, tetapi ikatan yang harus dibangun dengan rasa hormat, tanggung jawab, dan cinta yang luhur. Hari ini, kita dihadapkan pada tantangan yang besar. Informasi menyebar cepat, tapi tidak semuanya membawa kebenaran. Banyak anak muda yang tersesat karena tidak tahu kepada siapa harus bertanya. Maka kembalilah kepada sumber yang jernih. Kepada warisan pemikiran yang penuh hikmah. Banyak orang berpikir bahwa ilmu kedokteran klasik sudah tertinggal zaman. Tapi mereka lupa, justru di sanalah terdapat akar kebijaksanaan yang sering hilang di zaman modern. Ajaran Ibnu Sina tidak lekang oleh waktu, karena ia tidak hanya bicara tentang tubuh, tetapi tentang kemanusiaan. Ia tidak menolak kemajuan. Tapi ia menekankan agar kemajuan diarahkan untuk menjaga harkat manusia, bukan merendahkannya. Karena semakin tinggi ilmu yang dimiliki, semakin besar tanggung jawab untuk menggunakannya demi kebaikan. Kini, saat kita membicarakan kesehatan reproduksi, marilah kita belajar dari Ibnu Sina,
bahwa ilmu itu harus berpihak pada kemuliaan manusia, bahwa menjaga tubuh berarti menjaga amanah, dan bahwa setiap keputusan yang kita ambil terhadap tubuh kita adalah cerminan dari nilai-nilai yang kita pegang. Semoga generasi hari ini dan esok dapat belajar dari teladan Ibnu Sina, menjadikan ilmu sebagai cahaya, dan menjadikan tubuh sebagai kendaraan menuju kebaikan. Karena pada akhirnya, hidup ini bukan hanya tentang bertahan, tapi tentang tumbuh dan memberikan makna. Dengan penuh rasa syukur dan tanggung jawab, kita menutup perjalanan ini dengan merenungi satu hal penting, bahwa tubuh kita, dengan segala sistem yang ada di dalamnya, termasuk sistem reproduksi, adalah karunia agung yang tidak ternilai. Dan karunia itu, kata Ibnu Sina, hanya akan memiliki makna jika dijaga dengan ilmu, dilindungi dengan akhlak, dan diarahkan oleh kesadaran spiritual. Ia menulis, sesungguhnya kesehatan adalah tiang penyangga amal. Tanpa tubuh yang sehat, akal menjadi tumpul, hati menjadi gelap, dan langkah menjadi berat. Maka menjaga kesehatan bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk semua tanggung jawab yang telah Allah titipkan pada diri kita. Ibnu Sina tidak memisahkan antara ilmu dan iman. Ia memadukan antara akal yang tajam dan hati yang tunduk. Maka bagi dia, berbicara tentang kesehatan reproduksi bukanlah hal tabu, melainkan bagian dari ibadah, jika dibicarakan dengan niat yang benar dan tujuan yang mulia. Ia menegaskan bahwa menjaga kesucian adalah bagian dari menjaga kehormatan. Dan kehormatan diri tidak akan bisa diraih jika seseorang tidak mengenal dirinya. Maka mengenal tubuh adalah langkah awal untuk mengenal misi hidup. Siapa yang menjaga tubuhnya, dia sedang menjaga cahaya ilahi yang hidup di dalam dirinya. Dalam dunia yang semakin bebas ini, kita dituntut untuk lebih kuat dalam menjaga prinsip. Karena ketika semua orang terbawa arus, maka hanya mereka yang punya pijakan nilai yang akan tetap berdiri kokoh. Dan nilai-nilai itulah yang dahulu ditanamkan oleh Ibnu Sina melalui karya dan keteladanannya. Jika hari ini banyak orang merasa hampa meskipun tubuhnya sehat, mungkin karena mereka belum mengenal keseimbangan sejati. Keseimbangan yang tidak hanya menjaga tubuh dari penyakit, tapi juga menjaga hati dari keburukan, dan pikiran dari kesesatan. Ibnu Sina memberi kita pelajaran yang abadi, bahwa ilmu harus menuntun pada cahaya, bukan sekadar memberi jawaban. Ia mengajak kita untuk menyelami makna di balik setiap fungsi tubuh, memahami pesan Tuhan yang tersembunyi dalam setiap sistem yang bekerja dengan sempurna. Ia tidak hanya memberikan resep, ia memberikan arah. Ia tidak hanya menyembuhkan, tapi membangkitkan kesadaran. Ia tidak hanya merawat, tapi mendidik. Dan itulah peran sejati dari seorang ilmuwan, menjadi cahaya bagi umat manusia. Maka hari ini, saat kamu mendengar kisah ini, tanyakan pada dirimu sendiri, sudahkah aku menjaga tubuhku sebagaimana mestinya? Sudahkah aku memuliakan karunia ini dengan ilmu, dengan akhlak, dan dengan tanggung jawab? Karena pada akhirnya, hidup ini singkat. Dan setiap organ yang kita miliki akan menjadi saksi, apakah ia digunakan untuk kebaikan, atau untuk keburukan. Apakah ia dijaga dengan ilmu, atau dibiarkan dalam kelalaian. Namun tak berhenti sampai di sana, Ibnu Sina juga mengajak kita untuk mengenali emosi yang bersembunyi di balik kesehatan fisik. Ia paham betul bahwa stres, kemarahan, rasa cemas, bahkan kesedihan yang dalam, semuanya dapat mengacaukan fungsi tubuh termasuk sistem reproduksi. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya ketenangan batin sebagai syarat mutlak bagi kesehatan yang utuh. Dalam salah satu pemikirannya, ia menulis bahwa kesehatan adalah keharmonisan antara tubuh dan jiwa. Maka jika seseorang ingin menjaga kesuburannya, atau ingin memelihara kekuatan vitalnya, ia harus hidup dalam keikhlasan, jauh dari dendam, dan dekat pada ketenangan spiritual. Ia menyarankan meditasi ringan, zikir, atau merenung dalam keheningan sebagai terapi yang tak kalah penting dari obat. Ibnu Sina bukan hanya merawat tubuh, ia menyembuhkan makna. Ia melihat bahwa banyak orang jatuh sakit bukan karena makanan yang salah, tapi karena hidup yang kehilangan arah. Maka ia mengingatkan kita untuk terus bertanya, untuk apa aku menjaga tubuh ini?
Untuk apa aku merawat sistem reproduksi ini? Apakah hanya untuk kesenangan sesaat, atau untuk tujuan yang lebih agung? Ia bahkan memandang bahwa keharmonisan dalam hubungan suami istri bukan hanya soal fisik, tetapi soal keserasian jiwa. Karena hubungan yang didasarkan pada cinta yang benar akan menenangkan hormon, memperbaiki metabolisme, dan memperpanjang usia harapan hidup. Ini bukan sekadar teori, tapi hasil pengamatan panjang yang dituangkan dalam banyak karyanya. Hari ini, sains modern mulai mengejar ketertinggalannya. Dunia mulai mengakui bahwa perasaan tenang, hubungan yang sehat, dan pola pikir yang positif sangat mempengaruhi kesehatan reproduksi. Padahal, berabad-abad lalu, Ibnu Sina telah menjelaskan hal ini dengan bahasa yang halus dan menyentuh. Ia tidak pernah mengabaikan sains. Tapi ia juga tidak pernah meninggalkan nilai. Inilah yang membuat ajarannya begitu lengkap. Ia menggabungkan akal dan hati, laboratorium dan musola, pengobatan dan keteladanan. Maka tidak heran jika ia dijuluki Bapak Kedokteran Modern oleh banyak ilmuwan di Barat. Namun lebih dari itu, bagi kita yang hidup di dunia timur, Ibnu Sina adalah penjaga warisan ruhani. Seorang guru yang tidak hanya mengajarkan cara menyembuhkan tubuh, tetapi juga cara memperbaiki hidup. Ia bukan hanya ilmuwan besar, tapi juga penyuluh jiwa. Lantas, bagaimana kita menghidupkan kembali pesan-pesan beliau di masa kini? Dengan mulai memperbaiki pola hidup. Menata ulang tujuan kita dalam menjaga kesehatan. Tidak hanya ingin tampil bugar, tetapi juga ingin menjadi manusia yang bermakna. Tidak hanya ingin subur secara biologis, tapi juga subur dalam amal, dalam nilai, dan dalam kontribusi. Kesehatan reproduksi, menurut Ibnu Sina, tidak bisa dilepaskan dari niat. Karena niat adalah benih yang menentukan arah. Jika seseorang menjaga tubuhnya agar bisa menunaikan amanah, mengasuh generasi, dan beribadah lebih khusyuk, maka seluruh sistem tubuhnya akan bersinergi. Karena tubuh mendengar suara hati. Ibnu Sina juga menyinggung pentingnya waktu. Ia berkata bahwa setiap usia memiliki masa emas dan masa rawan. Maka remaja perlu diberi ilmu yang cukup tentang tubuhnya, agar tidak terjebak dalam kebingungan. Dan orang tua perlu terus memperbarui ilmunya, agar dapat membimbing anak dengan bijak, bukan dengan marah atau ancaman. Betapa mulianya jika keluarga menjadi tempat pertama yang mengajarkan tentang kesucian tubuh dan tanggung jawab jiwa. Bukan dari internet yang tak terbimbing, bukan dari teman sebaya yang sama-sama belum matang. Tapi dari rumah, dari percakapan yang jujur, dari cinta yang tenang. Ibnu Sina menyadari, pendidikan seksual adalah bagian dari pendidikan moral. Ia bukan hal yang tabu, tapi harus dibingkai dengan nilai. Maka tugas orang dewasa bukan menutup-nutupi, tapi membuka jalan pemahaman dengan cara yang bijak dan penuh kasih. Dan pada akhirnya, seluruh ajaran Ibnu Sina bermuara pada satu titik, bahwa tubuh adalah amanah, dan kita semua adalah penjaganya. Bahwa menjaga tubuh bukan hanya tugas dokter, tapi tugas setiap manusia yang ingin hidup dalam keseimbangan. Dalam ajarannya, Ibnu Sina juga menekankan pentingnya makanan yang masuk ke dalam tubuh. Ia berkata bahwa apa yang kita makan akan membentuk apa yang kita pikirkan, dan pada akhirnya akan menentukan bagaimana tubuh merespons berbagai proses, termasuk proses reproduksi. Bagi beliau, makanan bukan sekadar pengisi perut, tapi penyumbang keseimbangan tubuh dan jiwa. Ia menyusun pedoman diet seimbang berdasarkan musim, usia, aktivitas, dan kebutuhan spesifik tubuh. Misalnya, saat tubuh sedang dalam masa produktif secara reproduksi, ia menyarankan konsumsi makanan yang memperkuat hati, ginjal, dan sistem hormonal. Ia juga menganjurkan penghindaran makanan yang terlalu panas atau terlalu dingin dalam sifatnya, karena akan mengganggu keseimbangan alami tubuh. Ibnu Sina memahami bahwa tubuh bekerja dalam keteraturan. Ketika satu bagian terganggu, bagian lain pun akan merasakan dampaknya. Maka sistem reproduksi pun harus dilihat dalam konteks tubuh secara menyeluruh. Ia mengajarkan konsep temperamen atau mizaj, di mana setiap orang memiliki kombinasi sifat panas, dingin, lembab, dan kering yang unik.
Pemahaman ini membantunya memberi pengobatan yang personal dan lebih tepat sasaran. Ia juga menulis bahwa dalam tubuh manusia, ada waktu-waktu tertentu ketika fungsi reproduksi berada pada puncaknya. Bagi pria, ia menekankan pentingnya menjaga energi vital, tidak menghamburkannya dalam aktivitas seksual berlebihan yang melemahkan tubuh. Bagi wanita, ia menaruh perhatian besar pada siklus menstruasi, kondisi rahim, serta pentingnya istirahat dan ketenangan setelah melahirkan. Ibnu Sina sangat menghargai peran wanita dalam sistem kehidupan. Ia mengajarkan bahwa kesehatan reproduksi perempuan adalah pondasi dari generasi yang kuat. Maka menjaga kesehatannya adalah investasi untuk peradaban. Dalam kitabnya, ia membahas banyak hal mulai dari kehamilan, menyusui, hingga menopause, semuanya disusun dengan bahasa yang ilmiah sekaligus penuh empati. Ia juga memberi perhatian besar pada kebersihan. Bukan hanya kebersihan tubuh, tapi juga kebersihan pikiran dan lingkungan. Menurutnya, lingkungan yang kotor secara fisik dan moral akan mempengaruhi kesuburan, mengganggu keseimbangan hormon, dan menurunkan vitalitas. Ia menganjurkan mandi rutin, menjaga pakaian, hingga menghindari paparan bau-bauan yang mengganggu kesadaran. Semua ini menunjukkan bahwa Ibnu Sina memandang kesehatan reproduksi sebagai hal yang kompleks dan terintegrasi. Ia tidak menyederhanakannya hanya menjadi masalah organ semata. Baginya, kesehatan reproduksi adalah gambaran dari seberapa seimbang seseorang menjalani hidup. Ia bahkan menekankan pentingnya tidur yang cukup dan berkualitas. Karena menurutnya, hormon-hormon penting dalam tubuh, termasuk yang berpengaruh pada kesuburan dan gairah hidup, diproduksi dengan sempurna saat tidur yang baik. Ia juga mencatat bahwa mimpi buruk atau gangguan tidur yang terus-menerus bisa menjadi indikasi adanya masalah dalam sistem saraf maupun sistem reproduksi. Dan yang tak kalah penting, Ibnu Sina berbicara tentang seni beristirahat. Di zaman sekarang, banyak orang yang bekerja tanpa henti, mengejar target tanpa mengenali batas tubuhnya sendiri. Akibatnya, tubuh kelelahan, pikiran gelisah, dan kesehatan pun terganggu. Ibnu Sina mengingatkan bahwa tubuh memiliki ritme. Ia perlu waktu untuk pulih. Maka siapa yang pandai beristirahat, ia sedang memperpanjang daya hidupnya. Dalam setiap tulisannya, kita bisa merasakan bahwa Ibnu Sina tidak hanya ingin menyembuhkan penyakit. Ia ingin mengembalikan manusia pada fitrahnya. Ia ingin setiap manusia sadar bahwa tubuh ini adalah kendaraan menuju tujuan yang lebih tinggi. Dan untuk mencapainya, tubuh harus dijaga, dipahami, dan dihargai. Ia tidak lelah menekankan bahwa ilmu kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi, harus disampaikan dengan hikmah. Jangan membuat orang takut, tapi buatlah mereka sadar. Jangan menghukum ketidaktahuan, tapi tuntunlah dengan kasih. Karena sejatinya, ilmu bukan untuk menunjukkan siapa yang paling tahu, tapi untuk membantu siapa yang sedang mencari terang. Ibnu Sina meyakini bahwa spiritualitas adalah fondasi dari kesehatan sejati. Ia tidak memisahkan antara tubuh, akal, dan ruh. Baginya, jika manusia ingin menjaga sistem reproduksinya tetap sehat dan kuat, maka ia perlu menyelaraskan ketiganya. Sebab ketidakseimbangan dalam satu aspek akan menular ke aspek lainnya. Ketika hati gelisah, hormon ikut kacau. Ketika jiwa hampa, gairah hidup pun melemah. Ia menulis bahwa orang yang hidup tanpa tujuan akan mudah terserang penyakit. Bukan hanya penyakit jiwa, tapi juga penyakit fisik. Maka, menjaga kesehatan reproduksi tidak bisa dilepaskan dari menjaga makna hidup. Ibnu Sina menekankan pentingnya hidup yang penuh nilai, tujuan yang jelas, dan niat yang suci. Karena dalam tujuan itulah tubuh menemukan arah, dan dalam arah itulah tubuh menemukan keseimbangan. Bagi Ibnu Sina, tubuh manusia adalah amanah dari Sang Pencipta. Maka menjaganya adalah bentuk ibadah. Memelihara kesuciannya adalah bagian dari tanggung jawab spiritual. Ia memandang hubungan suami istri sebagai ibadah yang penuh keberkahan, apabila dilakukan dengan kasih sayang, niat yang baik, dan sikap saling menghormati. Ia menulis bahwa dalam hubungan yang sehat, tubuh dan jiwa saling menyatu.
Keduanya bukan sekadar melepas hasrat, tapi saling menyembuhkan luka, saling menguatkan hati. Lebih jauh lagi, ia menekankan pentingnya menjaga kehormatan diri. Ia mengingatkan agar manusia tidak menyia-nyiakan kekuatan vital yang dimilikinya. Ia memperingatkan tentang bahaya perilaku yang menyimpang dari fitrah. Karena selain merusak tubuh, hal itu juga akan mengganggu ketenangan batin. Dalam tulisannya, ia tidak pernah menghakimi, tapi selalu mengajak. Tidak menggurui, tapi memberi arah. Inilah kekuatan seorang guru sejati. Ibnu Sina juga berbicara tentang peran pasangan dalam menjaga kesehatan satu sama lain. Ia berkata bahwa pasangan adalah cermin bagi pasangannya. Jika satu pihak tidak memperhatikan kesehatan dirinya, maka yang lain pun bisa terdampak. Maka menjaga diri bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk mereka yang kita cintai. Ia mendorong pasangan untuk saling mendukung dalam menjalani hidup yang sehat, dalam pola makan, tidur yang cukup, dan kebiasaan yang baik. Ia sangat menekankan pentingnya saling percaya dan komunikasi terbuka dalam rumah tangga. Sebab tekanan emosional, konflik yang dipendam, dan ketidakharmonisan akan menimbulkan gangguan psikologis yang kemudian merambat pada tubuh, termasuk sistem reproduksi. Maka, hubungan yang sehat harus dibangun di atas dasar ketulusan, pengertian, dan saling merawat. Dalam kitab Canon of Medicine, Ibnu Sina menuliskan bahwa tubuh yang paling kuat pun bisa rapuh jika tidak diiringi dengan ketenangan jiwa. Maka ia menyarankan agar manusia memperbanyak waktu untuk merenung, beribadah, dan menenangkan diri. Ia percaya bahwa manusia yang sering bersyukur akan memiliki keseimbangan hormon yang lebih baik, sistem imun yang lebih kuat, dan semangat hidup yang lebih tinggi. Zaman mungkin telah berubah. Dunia kini dipenuhi dengan teknologi dan pengetahuan yang semakin canggih. Namun pesan Ibnu Sina tetap relevan, bahwa kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi, bukan hanya urusan medis, tetapi juga urusan nilai. Ia mengajarkan kita untuk memuliakan tubuh dengan cara hidup yang baik, dan memuliakan hidup dengan tubuh yang sehat. Ibnu Sina juga berpesan bahwa ilmu kesehatan harus diwariskan. Ia mendorong generasi muda untuk belajar, memahami tubuhnya, dan merawatnya sejak dini. Ia tidak ingin ilmu hanya tinggal di buku, tapi hidup dalam tindakan. Maka ia mendorong lahirnya tabib-tabib muda yang bukan hanya pintar, tapi juga bijak, yang mengobati dengan ilmu dan hati. Dan di akhir hidupnya, Ibnu Sina tetap menulis. Dalam sakitnya, ia tetap berpikir. Ia tahu bahwa tubuhnya perlahan melemah, tapi ia ingin warisannya tetap hidup. Ia ingin dunia mengingat bahwa kesehatan adalah cermin dari kesadaran, dan bahwa setiap manusia layak untuk sehat secara utuh, tubuh, akal, dan jiwanya. Jika hari ini kita melihat banyak penyakit yang menyerang sistem reproduksi, baik pada pria maupun wanita, maka kita perlu bertanya, sudahkah kita hidup selaras dengan fitrah? Ibnu Sina, jauh sebelum sains modern berkembang, telah memberi petunjuk bahwa tubuh bukan mesin yang bisa dipaksa terus berjalan tanpa perawatan. Ia adalah ladang yang harus disiram dengan disiplin, kasih sayang, dan ilmu yang benar. Ia menyarankan agar manusia tidak hanya berobat ketika sakit, tetapi merawat diri agar tidak sampai jatuh sakit. Ia mengedepankan pencegahan daripada pengobatan. Karena baginya, mencegah adalah wujud kecerdasan dan tanggung jawab. Ia bahkan membuat daftar panjang mengenai makanan yang memperkuat organ reproduksi, jam tidur yang ideal, serta waktu terbaik untuk melakukan aktivitas fisik agar tubuh tetap bertenaga. Ibnu Sina juga melihat dampak besar dari stres terhadap kesuburan dan kualitas hidup. Ia mengajarkan pentingnya menghindari pikiran yang berlebihan, menjaga hati dari kesedihan yang berkepanjangan, serta membangun gaya hidup yang sederhana namun bermakna. Dalam gaya hidup modern yang serba cepat dan kompetitif ini, ajarannya seperti oase di tengah padang pasir. Ia mengingatkan kita untuk tidak melupakan kebutuhan dasar tubuh, ketenangan, kehangatan, dan perhatian. Bagi Ibnu Sina, tubuh manusia adalah ciptaan agung. Maka merusaknya dengan kebiasaan buruk adalah bentuk pengkhianatan terhadap diri sendiri. Ia mengecam penyalahgunaan obat, pola tidur terbalik,
makan berlebihan, serta kecanduan dalam bentuk apapun. Sebab semua itu, menurutnya, akan menguras kekuatan utama tubuh, termasuk vitalitas reproduksi. Ia sangat menekankan keharmonisan. Harmoni antara manusia dan alam, antara tubuh dan jiwa, antara kebutuhan dan pengendalian diri. Ia percaya bahwa manusia yang seimbang akan melahirkan generasi yang sehat. Sebab kesehatan reproduksi bukan hanya soal diri sendiri, tapi juga warisan bagi keturunan. Maka merawatnya adalah bentuk cinta yang paling tulus terhadap masa depan. Ia juga menyentuh soal pendidikan. Bagi Ibnu Sina, salah satu sebab banyaknya penyakit adalah ketidaktahuan. Maka ia mendorong agar ilmu kesehatan tidak hanya dipelajari oleh tabib, tetapi juga oleh masyarakat umum. Ia ingin setiap orang memahami tubuhnya, mengenali tanda-tanda awal gangguan, dan tahu bagaimana meresponnya dengan bijak. Ia ingin masyarakat yang melek ilmu, bukan sekadar mengikuti naluri. Dalam kitabnya, ia tidak hanya menulis untuk kalangan elit atau cendekiawan. Ia menulis untuk manusia pada umumnya. Bahasanya ilmiah, tapi juga manusiawi. Ia ingin ilmu kedokteran menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Ia ingin setiap rumah menjadi tempat yang sehat, bukan karena kaya atau modern, tapi karena memahami prinsip hidup yang benar. Kini, ratusan tahun telah berlalu. Dunia telah berubah. Namun pelajaran Ibnu Sina tetap hidup. Ia bukan hanya tokoh sejarah. Ia adalah suara yang terus membimbing. Ia adalah cahaya yang masih menyala di lorong-lorong keilmuan. Dan ketika kita bicara tentang kesehatan reproduksi hari ini, sejatinya kita sedang membuka kembali halaman-halaman yang pernah ia tulis dengan penuh cinta dan pemahaman. Ibnu Sina mengajarkan kita bahwa tubuh ini bukan milik kita semata. Ia adalah titipan, amanah yang harus dijaga dengan ilmu dan kesadaran. Dan kesehatan reproduksi bukanlah urusan yang bisa ditunda-tunda. Ia perlu perhatian sejak muda, agar tidak menjadi penyesalan di masa tua. Dengan menghidupkan kembali ajaran Ibnu Sina, kita sedang menyalakan kembali api keilmuan yang holistik. Ilmu yang tidak hanya menyentuh tubuh, tetapi juga hati dan pikiran. Ilmu yang tidak memisahkan antara sains dan nilai. Dan dari situ, kita bisa membangun peradaban yang tidak hanya sehat secara teknologi, tapi juga sehat secara jiwa. Dalam dunia yang penuh distraksi seperti sekarang, menjaga kesehatan reproduksi bukan hanya tentang menjaga fisik, tapi juga menjaga arah hidup. Ibnu Sina menekankan pentingnya kesadaran dalam setiap keputusan. Ia mengingatkan bahwa tubuh selalu memberi sinyal, rasa lelah, lesu, emosi yang tidak stabil, bahkan gangguan pada sistem hormonal. Semuanya adalah bahasa tubuh yang meminta perhatian. Maka ia mengajak kita untuk menjadi pendengar yang baik terhadap tubuh kita sendiri. Jangan abaikan tanda-tanda kecil. Jangan menunda perawatan. Jangan menggantungkan semua pada obat, tapi perkuat kebiasaan. Tidur yang cukup, makanan bergizi, ketenangan batin, dan hubungan sosial yang sehat. Semua ini adalah bagian dari resep yang ia wariskan sejak abad ke-10. Yang sehat, semua ini adalah bagian dari resep yang ia wariskan sejak abad ke-10. Ibnu Sina menulis bahwa makanan yang kita konsumsi bukan hanya sekadar untuk kenyang. Ia harus menjadi sumber energi dan pemulih tubuh. Ia percaya bahwa makanan yang sesuai dengan temperamen tubuh akan memperkuat organ reproduksi, sementara makanan yang bertentangan dengannya justru akan menjadi racun perlahan. Ia bahkan memberi rincian tentang makanan-makanan yang bisa meningkatkan kesuburan, mengatur siklus, dan memperbaiki kualitas darah. Dalam konteks modern, kita bisa menerjemahkan ajarannya dengan memilih makanan alami, menghindari makanan olahan yang tinggi gula dan lemak jenuh, serta memerhatikan asupan herbal dan air bersih. Ia menyarankan agar manusia makan dengan sadar, tidak berlebihan, dan mengunyah dengan sempurna. Karena sistem pencernaan yang sehat adalah awal dari seluruh kesehatan tubuh, termasuk hormon reproduksi. Selain itu, Ibnu Sina menekankan pentingnya olah tubuh. Ia bukan hanya berbicara soal gerak, tapi juga soal ritme. Ia menyarankan aktivitas fisik yang sesuai dengan usia, musim, dan kekuatan individu.
Ia tahu bahwa tubuh yang terlalu dipaksa justru akan rusak, sementara tubuh yang malas digerakkan akan melemah. Maka ia menyarankan olahraga yang seimbang, seperti jalan kaki, berkuda, dan senam ringan, untuk menjaga aliran darah tetap lancar dan pikiran tetap jernih. Dalam relasi, Ibnu Sina sangat memperhatikan etika dan kebersihan. Ia mendorong manusia untuk menjaga kesucian sebelum dan sesudah hubungan, menjaga kebersihan tubuh, pakaian, dan tempat tidur. Ia menyebut kebersihan sebagai salah satu kunci utama dalam mencegah penyakit menular dan gangguan organ reproduksi. Ia juga menyarankan pasangan untuk memiliki waktu istirahat yang cukup dan tidak membiarkan tubuh terus dalam kondisi lelah karena bisa mengganggu keseimbangan hormon dan daya tahan tubuh. Ia percaya bahwa manusia tidak bisa hidup sehat dalam kesendirian. Maka ia mendorong hadirnya komunitas yang sehat, lingkungan yang saling mendukung, dan keluarga yang harmonis. Karena tekanan sosial yang toksik bisa melemahkan sistem reproduksi lebih cepat daripada faktor usia. Maka penting bagi kita untuk memilih lingkungan yang penuh kasih, komunikasi yang jujur, dan hubungan yang saling membangun. Ibnu Sina juga tidak lelah mengingatkan pentingnya ibadah dan kedekatan spiritual. Ia berkata bahwa doa yang tulus, zikir yang teratur, dan penghambaan yang mendalam akan melahirkan ketenangan jiwa. Dan ketenangan jiwa, dalam pandangannya, adalah fondasi bagi segala penyembuhan. Ia bahkan menyebut bahwa banyak penyakit reproduksi dapat berkurang jika manusia kembali kepada Tuhan, bukan hanya dalam bentuk ritual, tapi juga dalam kepasrahan dan rasa syukur yang dalam. Semua ini menunjukkan bahwa kesehatan reproduksi, dalam pandangan Ibnu Sina, bukan semata urusan medis. Ia adalah hasil dari cara hidup, cara berpikir, dan cara mencintai diri sendiri serta orang lain. Ia adalah hasil dari kedisiplinan, pemahaman, dan penghargaan terhadap kehidupan. Dan ketika kita hari ini menghadapi banyak tantangan baru, gaya hidup digital, makanan cepat saji, stres kronis, dan relasi yang cepat berganti, maka kita butuh kembali kepada akar. Kita perlu menyimak kembali suara Ibnu Sina, bukan sebagai nostalgia masa lalu, tapi sebagai peta jalan ke depan. Sebab ilmu yang lahir dari ketulusan, akan selalu menemukan jalannya di hati yang mencari kebenaran. Di tengah tantangan kehidupan modern yang serba cepat, kita seringkali lupa akan pentingnya menjaga keseimbangan tubuh dan jiwa. Kita terjebak dalam rutinitas yang melelahkan, tekanan pekerjaan, dan hiruk-pikuk dunia digital yang membuat kita lupa untuk memberi perhatian penuh pada diri kita sendiri. Namun, ketika kita kembali merenung, kita akan menemukan bahwa apa yang kita butuhkan sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, pada ajaran-ajaran klasik yang diwariskan oleh pemikir besar seperti Ibnu Sina. Ibnu Sina mengajarkan kita bahwa kesehatan bukanlah suatu hal yang hanya bisa kita raih dengan teknologi canggih atau penemuan medis terkini. Kesehatan adalah hasil dari cara kita hidup, cara kita merawat tubuh, dan cara kita memelihara hubungan dengan alam, dengan sesama, dan dengan Tuhan. Kesehatan reproduksi, pada akhirnya, adalah cerminan dari bagaimana kita menghargai diri kita sendiri, dan bagaimana kita merawat dan menjaga tubuh sebagai amanah yang diberikan kepada kita. Maka, mari kita jaga kesehatan kita dengan cara yang bijaksana. Tidak hanya dengan perawatan fisik, tapi juga dengan menjaga kesehatan mental dan spiritual. Tidur yang cukup, makan yang bergizi, olahraga yang teratur, dan waktu untuk bersantai adalah bagian dari langkah-langkah kecil yang bisa kita lakukan untuk menjaga tubuh tetap sehat. Selain itu, menjaga hubungan yang positif dengan orang-orang di sekitar kita, serta menjalani hidup dengan penuh syukur dan kesadaran, akan membawa ketenangan yang akan mendorong tubuh dan pikiran kita untuk tetap seimbang. Semoga dengan mengenal lebih dalam ajaran-ajaran dari Ibnu Sina, kita dapat lebih menghargai tubuh kita dan menjaga kesehatan reproduksi sebagai bagian dari kesejahteraan holistik yang menyeluruh. Semoga pesan ini menginspirasi kita untuk tidak hanya menjadi lebih sadar akan pentingnya kesehatan, tetapi juga untuk menciptakan dunia yang lebih sehat bagi diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Akhirnya, marilah kita ingat bahwa tubuh ini bukan milik kita semata. Ia adalah titipan, dan kita diberi tanggung jawab untuk merawatnya dengan sebaik-baiknya.
Ketika kita mampu menjaga tubuh dengan penuh perhatian, maka kita juga turut menjaga masa depan kita dan generasi yang akan datang. Semoga kita semua diberkahi dengan tubuh yang sehat, pikiran yang jernih, dan jiwa yang tenang. Mari kita mulai perjalanan ini dengan penuh semangat dan pengetahuan yang lebih dalam, menuju hidup yang lebih sehat dan bermakna. Ketika kita berbicara tentang kesehatan, kita seringkali terjebak dalam pola pikir yang terpisah-pisah antara fisik, mental, dan spiritual. Namun, ajaran Ibnu Sina mengingatkan kita bahwa semua itu terjalin dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kesehatan reproduksi, misalnya, bukan hanya tentang menjaga tubuh agar tetap sehat, tapi juga tentang menjaga emosi dan pikiran agar tetap seimbang. Ibnu Sina mengajarkan kita bahwa ketenangan batin adalah kunci. Ketika pikiran kita terjaga dan hati kita dalam kedamaian, tubuh kita pun akan merespons dengan cara yang sehat. Sebab tubuh ini sangat dipengaruhi oleh kondisi mental kita. Stres, kecemasan, dan tekanan hidup dapat merusak kesehatan reproduksi dan bahkan mengganggu keseimbangan hormonal yang sangat penting. Oleh karena itu, menjaga kedamaian dalam pikiran adalah langkah pertama yang harus kita ambil untuk menciptakan tubuh yang sehat dan reproduksi yang optimal. Kita hidup di zaman yang penuh tekanan, di mana semua serba cepat, dan banyak hal yang menuntut perhatian kita. Namun, seiring berjalannya waktu, kita harus ingat bahwa kesehatan kita, baik secara fisik maupun mental, tidak bisa ditunda. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan hari ini, seperti memilih makanan yang sehat, beristirahat yang cukup, dan menjaga relasi yang positif, akan membentuk tubuh dan pikiran kita di masa depan. Oleh karena itu, penting untuk mulai dari sekarang, dengan langkah-langkah kecil yang konsisten. Mari kita belajar untuk hidup lebih sadar. Menjaga tubuh kita dengan penuh perhatian dan kebijaksanaan, mengikuti ajaran Ibnu Sina yang menekankan keseimbangan dalam semua aspek kehidupan. Jangan hanya merawat tubuh secara fisik, tapi juga menjaga pikiran dan perasaan kita. Jangan hanya fokus pada pengobatan ketika sakit, tapi lakukan pencegahan sejak dini dengan mengatur pola hidup yang sehat. Satu hal yang sangat ditekankan oleh Ibnu Sina adalah pentingnya ilmu. Ia percaya bahwa pengetahuan adalah cahaya yang menerangi jalan kehidupan. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti belajar tentang tubuh kita, tentang kesehatan, dan tentang cara kita bisa menjaga keseimbangan dalam hidup. Ilmu tidak hanya berguna untuk mengobati, tetapi juga untuk mencegah dan merawat. Sebagai penutup, mari kita semua berkomitmen untuk merawat tubuh kita dengan baik. Ingatlah bahwa tubuh ini adalah amanah yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Dan dengan menerapkan ajaran-ajaran Ibnu Sina dalam hidup kita, kita tidak hanya menjaga kesehatan kita, tetapi juga menjaga kualitas hidup kita secara keseluruhan. Semoga setiap langkah yang kita ambil menuju hidup yang lebih sehat, lebih seimbang, dan lebih bahagia, membawa kita pada kedamaian batin yang sejati. Dan semoga kita bisa memberikan inspirasi kepada orang lain untuk menjaga kesehatan mereka, sehingga bersama-sama kita menciptakan dunia yang lebih sehat dan lebih baik. Dengan demikian, mari kita mulai perjalanan ini, dengan penuh kesadaran dan komitmen, untuk meraih kehidupan yang lebih sehat dan lebih bermakna. Seiring dengan perjalanan kita dalam memahami ajaran Ibnu Sina, kita menyadari bahwa kesehatan reproduksi bukan hanya masalah fisik semata. Ibnu Sina, dengan kebijaksanaan yang luar biasa, mengajarkan kita untuk melihat tubuh sebagai suatu sistem yang utuh, terpadu antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Setiap bagian saling mempengaruhi dan berkontribusi satu sama lain. Ketika kita merawat tubuh kita dengan bijaksana, kita juga merawat pikiran kita dan menumbuhkan jiwa yang sehat. Dan kita tahu, dalam dunia yang penuh dengan tantangan dan kebisingan ini, kita seringkali kehilangan keseimbangan dalam hidup kita. Kita terkadang lebih mengutamakan pencapaian duniawi, pekerjaan, atau hubungan sosial, sementara lupa untuk menjaga diri. Tapi seperti yang diajarkan oleh Ibnu Sina, kesehatan tubuh dan reproduksi yang optimal dimulai dengan bagaimana kita memahami dan mengelola kehidupan kita secara keseluruhan. Ibnu Sina mengingatkan kita untuk selalu mencari keselarasan dalam setiap aspek hidup kita.
Menjaga pola makan yang seimbang, menjaga kebersihan tubuh, meluangkan waktu untuk beristirahat, serta menjaga emosi dan pikiran kita tetap tenang adalah cara-cara sederhana namun sangat penting dalam merawat tubuh kita. Tidak ada hal yang terlalu kecil atau remeh. Semuanya saling berhubungan dan memengaruhi kesehatan kita. Saat kita mulai menerapkan prinsip-prinsip ini, kita akan merasakan perubahan. Mungkin tidak langsung, tetapi sedikit demi sedikit tubuh kita akan merespons dengan cara yang positif. Kesehatan kita akan meningkat, energi kita akan kembali, dan kita akan merasa lebih bugar dan siap menghadapi tantangan hidup. Itulah yang terjadi ketika kita mulai memberi perhatian penuh pada tubuh kita, sebagaimana yang diajarkan oleh Ibnu Sina. Namun, perjalanan ini bukan hanya tentang diri kita sendiri. Dengan menjaga kesehatan kita juga berperan dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan harmonis untuk orang-orang di sekitar kita. Kesehatan adalah investasi terbaik yang bisa kita buat, dan seperti yang dikatakan Ibnu Sina, ilmu dan pengetahuan tentang tubuh adalah cahaya yang memandu kita. Dengan semakin kita memahami tubuh kita bisa semakin bijak dalam merawatnya, serta berbagi pengetahuan tersebut dengan orang lain. Pada akhirnya, Ibnu Sina bukan hanya mengajarkan kita tentang ilmu kedokteran, tetapi juga tentang pentingnya menjaga harmoni antara fisik, mental, dan spiritual. Ia mengingatkan kita bahwa kesehatan itu adalah sesuatu yang harus dijaga dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Oleh karena itu, marilah kita semua menjalani hidup ini dengan penuh perhatian, menjaga tubuh kita dengan sebaik-baiknya, dan memberikan yang terbaik bagi diri kita serta orang-orang yang kita cintai. Jika kita dapat melakukannya, kita akan menciptakan hidup yang lebih sehat, lebih seimbang, dan lebih bermakna. Jadi, mari kita mulai langkah kecil kita hari ini, dengan penuh kesadaran dan komitmen untuk menjaga kesehatan tubuh, pikiran, dan jiwa kita. Mari kita rayakan hidup ini dengan penuh rasa syukur, dan percayalah, kita akan mendapatkan hasil yang luar biasa, kesehatan yang sejati, kebahagiaan yang mendalam, dan kualitas hidup yang jauh lebih baik. Dalam kehidupan yang penuh tekanan ini, kita seringkali dihadapkan pada pilihan-pilihan yang mengharuskan kita untuk memilih antara pekerjaan, keluarga, atau waktu untuk diri sendiri. Namun, jangan lupa bahwa kesehatan adalah fondasi dari segala hal. Ketika tubuh kita sehat, kita memiliki energi untuk menjalani aktivitas sehari-hari, kita bisa berkarya lebih baik, dan kita mampu memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang kita cintai. Ibnu Sina mengajarkan kita bahwa cara kita memperlakukan tubuh kita akan menentukan kualitas hidup kita di masa depan. Jika kita terus mengabaikan kesehatan tubuh, pikiran, dan jiwa kita, maka kita juga akan mengabaikan kualitas hidup yang sebenarnya kita dambakan. Tetapi jika kita memberi perhatian lebih pada diri kita, baik itu dengan beristirahat cukup, makan dengan bijak, atau menjaga pikiran tetap positif, maka kita akan merasakan manfaatnya dalam segala aspek kehidupan kita. Jangan tunggu sampai masalah kesehatan datang baru kita berusaha memperbaikinya. Mulailah dari sekarang. Ambil langkah-langkah kecil, dan jadikan menjaga kesehatan sebagai bagian dari gaya hidup kita. Bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk masa depan kita dan generasi yang akan datang. Sekali lagi, kesehatan bukanlah hanya tentang pengobatan atau solusi instan. Kesehatan adalah perjalanan panjang yang dimulai dari kebiasaan sehari-hari, dimulai dari cara kita merawat diri sendiri dengan penuh kesadaran dan kasih sayang. Jangan biarkan kehidupan yang sibuk menghalangi kita untuk memperhatikan hal-hal penting ini. Kesehatan adalah harta yang tidak ternilai harganya, dan merawatnya adalah investasi terbaik yang bisa kita lakukan. Pada akhirnya, apa yang telah kita pelajari dari Ibnu Sina adalah sebuah prinsip yang sangat sederhana. Kesehatan tubuh dan reproduksi bukan hanya tentang fisik, tetapi juga tentang mental dan spiritual kita. Dan ketika kita bisa menggabungkan ketiga aspek tersebut, kita akan menemukan harmoni yang membawa kesejahteraan sejati. Mari kita terus belajar, merawat diri dengan bijak, dan menerapkan pengetahuan ini dalam kehidupan sehari-hari. Semoga ajaran-ajaran ini membawa kita pada perjalanan hidup yang lebih sehat, lebih bermakna, dan lebih bahagia. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat,
Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak konten edukatif dan motivasional. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin berdiskusi lebih lanjut mengenai topik ini, silakan tulis di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap masukan dan diskusi yang membangun. Ingat, kesehatan adalah anugerah yang harus kita jaga. Mari kita jaga tubuh, pikiran, dan jiwa kita dengan bijaksana. Semoga kita semua bisa menjalani hidup yang lebih sehat, lebih bermakna, dan lebih bahagia. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga Anda selalu diberkahi dengan kesehatan yang luar biasa.